Setelah Martin Paes yang masih diperjuangkan PSSI agar bisa bermain dengan timnas Indonesia, ternyata ada beberapa pemain naturalisasi lainnya yang sudah masuk daftar incaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Perekrutan ini tentunya dilakukan dengan harapan agar bisa meningkatkan peluang timnas Indonesia mendapatkan hasil yang bagus dan akhirnya lolos kualifikasi Piala Dunia. Namun, siapa aja kira-kira pemain sepak bola naturalisasi yang sedang diincar oleh pihak PSSI? Berikut pernyataan dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam sebuah video YouTube yang diunggah di kanal YouTube Arya Sinulinga, di mana beliau selaku Exco PSSI. Pada video tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga ingin menjawab dan meluruskan beberapa isu dan juga keresahan para netizen terhadap persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Salah satu isu yang dibahas tersebut adalah seputar calon pemain naturalisasi yang ingin dibawa ke dalam timnas Indonesia. Mengingat Martin Vincent Paes sendiri masih harus menjalani pengajuan banding kepada FIFA dan juga CAS terkait perpindahan federasinya yang ditolak. Di dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa kinerja PSSI bukan tipe yang ingin menghadirkan berita dan juga janji yang terlalu dini. Jadi, ketika calon pemain tersebut sudah pasti bergabung dengan timnas, PSSI pasti langsung memberikan update terkait hal tersebut. Ada yang ketemu di luar negeri ngopi-ngopi, lalu bilang inilah calon pemain kami, ini bukan tipe kerja kami, tegas Arya Sinulinga. Setelah itu, Exco PSSI Arya Sinulinga juga menjelaskan bahwa kini PSSI memang sedang mengincar beberapa pemain naturalisasi lain. Bahkan ia juga menyebutkan bahwa beberapa pemain sudah ada yang masuk ke proses diskusi. Siapa pemain tersebut? Ada yang lagi diincar? Ada, beberapa? Beberapa, lagi diskusi. Lagi diskusi, siapa? Ungkapnya. Sayangnya nama pemain-pemain yang sedang diincar maupun yang sudah masuk ke tahap diskusi masih belum dibocorkan oleh Pak Arya. Di mana ia menjelaskan bahwa PSSI tidak akan memberitahu pemain tersebut, kecuali pemain tersebut sudah datang di Indonesia. Seperti biasa kami, PSSI, tidak akan menjawab, sebelum pemain tersebut sudah datang di Indonesia, ujarnya. Upaya ini tentunya dilakukan PSSI karena tidak ingin membuat para pecinta sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia terpaku pada janji palsu. Karena kita tidak ingin membuat janji-janji palsu, kita mainnya yang pasti-pasti aja, ungkap Arya Sinulinga pada kanal YouTube-nya yang dikutip oleh radarkuningan.com. Jadi, untuk sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa selain PSSI sedang memperjuangkan Martin Paes dalam kasusnya di sidang CAS dan FIFA. Selain itu, mereka juga sedang menyiapkan banyak pemain naturalisasi yang hanya akan diberitahukan jika sudah ada kesepakatan bersama, untuk menghindari sensasi yang berlebihan. Pelatih kepala Shin Tae-yong masih belum kembali ke Indonesia, sementara rival-rival berat timnas Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan di Eropa. Salah satu calon lawan Garuda, Bahrain, bahkan menunjukkan keseriusannya dengan menggelar pemusatan latihan di Slovenia. Bahrain, yang tergabung dalam grup neraka bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Tiongkok, serta Indonesia tampaknya sangat serius mempersiapkan diri. Berdasarkan pemberitaan media Bahrain, GDN Online, tim berjuluk Dilmun Warriors ini telah memanggil setidaknya 30 pemain untuk menjalani TC di Slovenia. Skuad asuhan Dragan Talajic dijadwalkan memulai TC pada 20 Juli 2024. Timnas Bahrain dijadwalkan berkumpul pada 18 Juli dan langsung terbang ke Slovenia 2 hari kemudian. Bahrain akan menjalani program pelatihan selama 2 minggu di Maribor, Slovenia, dari 20 Juli hingga 2 Agustus, tulis GDN Online yang dikutip pada Minggu, 14 Juli 2024. BFA mengungkapkan bahwa tim nasional akan berkumpul terlebih dahulu pada pekan depan. Kemudian berangkat ke Slovenia 2 hari kemudian, sambungnya. Selama berada di Slovenia, Bahrain dijadwalkan untuk menghadapi sejumlah tim-tim terbaik di Eropa. Salah satu lawan yang sudah dikonfirmasi adalah tim asal Kroasia, NK Lokomotiva Zagreb.
Di sana mereka akan memainkan 2 pertandingan persahabatan melawan klub-klub papan atas, pada 24 dan 29 Juli mendatang, tulis GDN Online. Salah satu lawan mereka telah dikonfirmasi adalah tim papan atas Kroasia NK Lokomotiva Zagreb, sementara yang lain belum diumumkan, lanjutnya. Pergerakan cepat yang dilakukan BFA dan pelatih Dragan Talajic bertujuan untuk melihat kesiapan anak asuhnya yang bakal menjajal sejumlah raksasa Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa Bahrain tidak main-main dalam persiapan mereka dan siap memberikan perlawanan keras di babak kualifikasi. Sementara itu, di sisi lain, timnas Indonesia nampaknya belum melakukan pergerakan untuk mempersiapkan laga putaran ketiga tersebut. Hal ini disebabkan karena pelatih kepala Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan setelah menjalani serangkaian pengobatan. Tangan kanan Shin Tae-yong, Nova Arianto, sempat membocorkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu baru akan kembali ke tanah air pada 21 Juli mendatang. Keterlambatan kembalinya Shin Tae-yong tentu menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, skuad Garuda diprediksi akan kesulitan untuk menggelar pemusatan latihan yang bersifat jangka panjang. Hal ini semakin diperparah dengan jadwal Liga 1 2024-2025 yang akan mulai bergulir pada 9 Agustus dengan laga pembuka antara Persib Bandung kontra PSBS Biak. Situasi ini mempersulit Shin Tae-yong untuk memanggil pemain-pemain timnas Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan pemusatan latihan yang bersifat jangka panjang. Kondisi ini jelas memberikan keuntungan bagi lawan-lawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Negara-negara seperti Bahrain yang telah melakukan persiapan matang dan mengagendakan laga uji coba di Eropa tentunya memiliki peluang lebih besar untuk tampil impresif dibandingkan dengan Indonesia yang masih menunggu kepulangan pelatihnya. Timnas Indonesia membutuhkan persiapan matang untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keterlambatan dalam persiapan ini bisa berdampak negatif pada performa tim di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia secepatnya menjadi krusial agar persiapan timnas Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Di tengah kekhawatiran ini, PSSI diharapkan dapat mengambil langkah cepat dan strategis untuk memastikan persiapan timnas Indonesia tidak terganggu. Pemusatan latihan yang terencana dengan baik dan laga uji coba melawan tim-tim kuat akan sangat membantu meningkatkan performa dan mental bertanding skuad Garuda. Dalam situasi yang tidak ideal ini, para pemain dan staf pelatih harus tetap menjaga semangat dan fokus untuk memberikan yang terbaik. Dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, termasuk supporter, juga sangat dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia mengatasi tantangan ini dan tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan besar masyarakat Indonesia ada di pundak Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Semoga dengan kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut, persiapan timnas Indonesia dapat berjalan lancar dan menghasilkan prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Shin Tae-yong akhirnya memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Bukan hanya kebahagiaan yang dimiliki oleh pecinta sepak bola tanah air tapi juga warga Korea Selatan karena Shin Tae-yong mampu memberikan perubahan positif bagi timnas Indonesia. Namun sorotan pun diberikan oleh media Korea Selatan, Sports Han soal target yang harus dicapai Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia.